Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan atau memaparkan tugas project yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Arjudin MSI selaku dosen pengampu mata kuliah persamaan diferensial parsial. Kami kelompok 3 mengangkat judul yaitu aplikasi persamaan diferensial parsial dalam koordinat silinder pada perambatan panas di dalam tabung. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya Lydia Arini Soleha dengan NIM S1R022012 sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Kedua ada Dewina Haryani dengan NIM S1R021127 sebagai pemateri kedua. Selanjutnya ada Sadariah dengan NIM S1R021100 sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya ada Atia Awalia Salim dengan NIM S1R021122 sebagai pemateri keempat. Dan yang terakhir ada Nur Fadilah dengan NIM S1R021154 sebagai pemateri kelima. Oke, selanjutnya kami kelompok 3 mengambil cakupan materi ada 4. Yang pertama ada konsep persamaan diferensial parsial, yang kedua ada laju perpindahan panas, yang ketiga ada konduksi panas, dan yang terakhir ada contoh kasus yang menerapkan konsep perambatan panas. Baik, saya akan menjelaskan konsep persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang mengandung fungsi dan turunan. Persamaan matematika tidak bisa terpisahkan dengan kehidupan sehari-hari. Ada dua macam persamaan diferensial, yaitu persamaan diferensial parsial dan persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial parsial adalah persamaan diferensial yang mempunyai lebih dari satu peubah bebas. Turunan fungsi terhadap setiap peubah bebas dilakukan secara parsial. Persamaan diferensial parsial digunakan untuk melakukan formulasi dan menyelesaikan permasalahan yang melibatkan fungsi-fungsi yang tidak diketahui yang dibentuk oleh beberapa variabel. Selanjutnya ada contoh persamaan diferensial parsial. Di sini ada 5. Yang pertama ada persamaan gelombang satu dimensi dengan rumus do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat do kuadrat U per do X kuadrat. Yang kedua ada persamaan panas satu dimensi dengan rumus do U per do T sama dengan C kuadrat do kuadrat U per do X kuadrat. Yang ketiga ada persamaan Laplace dua dimensi dengan rumus do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat sama dengan 0. Yang keempat ada persamaan Laplace 3 dimensi, di mana rumusnya yaitu do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat ditambah do kuadrat U per do Z kuadrat sama dengan 0. Dan yang terakhir ada persamaan Poisson 2 dimensi dengan rumus do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat sama dengan Fx, Y. Yang kedua ada perpindahan panas. Perpindahan panas adalah perpindahan energi akibat adanya perbedaan suhu di antara dua tempat yang berbeda. Bahasan utama dalam perpindahan panas ialah cara energi di dalam panas dapat berpindah tempat dan laju perpindahannya dalam kondisi tertentu. Perpindahan panas akan terjadi apabila ada perbedaan temperatur antara dua bagian benda. Panas akan berpindah dari temperatur tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Selanjutnya, panas dapat berpindah dengan 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi, pada peristiwa konduksi, panas akan berpindah tanpa diikuti aliran medium perpindahan panas. Panas akan berpindah secara estafet dari satu partikel ke partikel yang lainnya dalam medium tersebut. Kedua ada konveksi. Pada peristiwa konveksi, perpindahan panas terjadi karena terbawa aliran fluida. Secara termodinamika, konveksi dinyatakan sebagai aliran entalpi, bukan aliran panas. Dan yang terakhir ada radiasi. Peristiwa radiasi yaitu energi berpindah melalui gelombang elektromagnetik. Perpindahan panas dapat terjadi dengan satu proses tunggal maupun proses ganda. Selanjutnya,
yaitu ada bentuk-bentuk dasar perpindahan panas. Yang pertama ada konduksi atau hantaran. Konduksi adalah proses dengan mana panas mengalir dari daerah yang bersuhu tinggi ke daerah yang bersuhu lebih rendah di dalam satu medium, yaitu pada cair ataupun gas, atau antara medium-medium yang berlainan yang bersinggungan secara langsung tanpa adanya perpindahan molekul yang cukup besar menurut teori kinetik. Konduksi merupakan satu-satunya mekanisme di mana panas dapat mengalir dalam zat padat yang tidak tembus cahaya. Dan yang kedua ada konveksi. Konveksi adalah proses transport energi dengan kerja gabungan dari konduksi panas, penyimpanan energi, dan gerakan mencampur. Konveksi sangat penting sebagai mekanisme perpindahan energi antara permukaan benda padat, cairan, ataupun gas. Perpindahan panas secara konveksi diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada konveksi bebas, dan yang kedua ada konveksi paksa. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Yang ketiga, radiasi atau pancaran. Radiasi adalah proses di mana panas mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Bila benda-benda itu terpisah di dalam ruang, bahkan bila terdapat ruang hampa di antara benda-benda tersebut, semua benda memancarkan panas radiasi secara terus-menerus. 3. Konduksi panas. Konduksi panas merupakan proses perpindahan panas atau energi melalui suatu media zat padat atau cair yang terjadi karena kontak langsung di antara partikel-partikel yang mempunyai perbedaan temperatur. Hubungan dasar untuk perpindahan panas dengan cara konduksi diusulkan oleh ilmuwan Prancis J.B.J. Fourier tahun 1882. Hubungan ini menyatakan bahwa Q, laju aliran panas dengan cara konduksi dalam suatu bahan sama dengan hasil kali dari tiga buah besaran berikut. 1. K. Konduktivitas termal bahan. 2. A. Luas penampung di mana panas mengalir dengan cara konduksi yang harus diukur tegak lurus terhadap arah aliran panas. 3. dt atau dx, gradien suhu terhadap penampang tersebut, yaitu perubahan suhu T terhadap jarak dalam arah aliran panas x. Selanjutnya, persamaan dasar perpindahan panas. Laju perpindahan panas, konduksi satu dimensi dalam keadaan seimbang. Dapat ditulis Qx sama dengan negatif Ka dt per dx, dengan K sama dengan konduktivitas termal bahan. A. Luas penampang diukur tegak lurus terhadap arah lintas panas. dt per dx perubahan suhu ke arah perpindahan panas. Tanda negatif memenuhi hukum termodinamika bahwa perpindahan panas dari suhu tinggi ke rendah. Selanjutnya di sini ada gambar sketsa yang melukiskan perjanjian tentang tanda untuk aliran panas konduksi. Jabaran persamaan konduksi panas. Tinjau suatu elemen kecil dalam suatu benda padat. Elemen ini berbentuk seperti kubus pada koordinat kartesian. Panjang sisi-sisi benda tersebut adalah 0z, 0r, dan 0 theta. Getral 2005. Perhatikan gambar di samping elemen luasnya. ABCD sama dengan 1/2 kali R ditambah delta R pangkat 2 delta theta dikurang 1/2 R pangkat 2 delta theta, sehingga harga limitnya dl sama dengan R dr d theta. Elemen volume ABCD EFG, harga limit dp sama dengan R dr d theta dr. Menurut Crane 2005, untuk memperoleh persamaan distribusi temperatur, dituliskan persamaan keseimbangan energi bagi masing-masing elemen selama waktu singkat delta T sebagai berikut. Aliran panas yang masuk selama delta T dan perubahan dari energi dalam selama delta T. Aliran panas yang keluar selama OT, panas yang ditetuskan oleh sumber panas-panas selama OT.
Jika persamaan keseimbangan di atas dituliskan secara aljabar akan menjadi Qx ditambah Qr dan ditambah Q delta T ditambah R delta Z delta R delta theta sama dengan QR ditambah delta X ditambah QR ditambah delta R ditambah Q delta ditambah delta theta ditambah C P dikali delta T yang kurang R delta Z dikali delta R dan delta theta. Panas konduksi persatuan waktu yang masuk ke dalam elemen pada arah Z, R, dan theta sesuai dengan persamaan laju perpindahan panas konduksi satu. Masing-masing harga limitnya adalah Qz sama dengan negatif K theta T per theta Z R dr delta d theta. Qr sama dengan kurang K Q theta per theta R d theta dz. Q theta dikurang K delta T theta R dr dz. Ini adalah laju perpindahan panas konduksi dalam arah Z aksial arah aliran panas sepanjang sumbu Z. Qz sama dengan negatif K delta T per delta Z kali R dr delta theta. Gradien suhu delta T per delta Z ini adalah perubahan suhu persatuan panjang dalam arah Z menggunakan turunan parsial delta karena suhu T bisa menjadi fungsi dari Z, L, dan theta. Konstanta K konduktivitas termal material. Luas penampang AZ panas yang mengalir dalam arah Z masuk atau keluar melalui permukaan yang tegak lurus terhadap sumbu Z. Permukaan ini adalah cincin dengan jari-jari R dan ketebalan dr yang membentang sepanjang sudut d delta. Selanjutnya, ini adalah laju perpindahan panas konduksi dalam arah R radial arah aliran panas sepanjang sumbu R. Dapat dilihat QR sama dengan negatif K, di mana negatif K itu konduktivitas termal material, delta T dan delta R gradien suhu dikali R d theta dz merupakan luas penampang AR. Selanjutnya, di sini ada laju perpindahan panas konduksi dalam arah theta atau azimutal arah aliran panas melingkar di sekitar sumbu Z. Sama seperti tadi, namun di sini ada 1 per R yang dimana gradien suhu merupakan gradien suhu dan luas penampangnya dr dan dz. Jadi rumusnya itu Q theta sama dengan negatif K 1 per R delta T dan delta theta dikali dr dz. Rumus umum dari Taylor di sekitar Fx di sekitar x0. Fx sama dengan Fx0 ditambah x dikurang x0 F turunan 1 x0 ditambah x dikurang 0 pangkat 2 per 2 faktorial F turunan 2 x0 ditambah dan seterusnya. Jika xz dideretkan dengan deret Taylor di sekitar z0, maka xz sama dengan xz0 ditambah z dikurang 0 dikali z xz0 ditambah z dikurang z0 pangkat 2 per 2 faktorial dikali xz0 ditambah dan seterusnya. Secara umum persamaan tersebut dapat dinyatakan xz ditambah di z sama dengan xz ditambah dalam kurung z dikurang z0 dikali xz ditambah z dikurang z0 pangkat 2 per 2 faktorial dikali xz
derajat residu dz pangkat 2 dapat diabaikan untuk dz yang sangat kecil. Maka dapat disimpulkan xz ditambah dz sama dengan xz ditambah dz dikali qz. Materi selanjutnya, kita dapatkan persamaan selisih laju perpindahan panas arah z. Qz tambah dz sama dengan qz tambah z dikurangi z0 q aksen z. Qz tambah dz sama dengan qz tambah dz q aksen z. Di sini dz sama dengan z dikurangi z0 karena dz merupakan perubahan kecil dari z0 ke z. Kemudian kita pindah ruaskan menjadi qz dikurangi qz tambah dz sama dengan negatif dz q aksen z. Sama dengan negatif dz do z qz. Di sini q aksen z sama dengan do z qz. Kemudian negatif dz dikali do z dikali negatif k do t do z r dr d theta. Sehingga menjadi persamaan ke-6 yaitu k dikali do kuadrat t do z kuadrat r dr d theta dz. Kemudian dengan cara yang sama kita dapatkan persamaan selisih laju perpindahan panas arah r. QR dikurangi QR tambah dr sama dengan negatif dr q aksen r. Sama dengan negatif dr do r QR. Sama dengan negatif dr do r negatif k do t do r d theta dz. Kemudian menjadi persamaan ketujuh yaitu k dikali do kuadrat t do r kuadrat r d theta dz dr. Kemudian dengan cara yang sama juga kita dapatkan persamaan selisih laju perpindahan panas arah t. Q theta dikurangi Q theta tambah d theta sama dengan negatif d theta q aksen theta. Sama dengan negatif d theta do theta q theta. Sama dengan negatif d theta do theta dikali negatif k 1 per r do t do theta dr dz. Sehingga menjadi persamaan ke-8 yaitu k dikali 1 per r do kuadrat t do theta kuadrat dr dz d theta. Kemudian dari persamaan 6, 7, dan 8 kita substitusikan ke persamaan kedua. Persamaan kedua yaitu QZ tambah QR ditambah Q theta dikali delta T ditambah R delta Z delta R delta theta sama dengan QZ tambah delta Z ditambah QR tambah delta R ditambah Q theta ditambah delta theta ditambah C rho delta T R delta Z delta R dan delta theta. Kemudian kita sederhanakan sehingga menjadi persamaan paling terakhir yaitu do kuadrat T do Z kuadrat ditambah do kuadrat T do R kuadrat ditambah 1 per R kuadrat do kuadrat T do theta kuadrat ditambah Q per K sama dengan C rho do T do T. Di mana C itu kapasitas panas yang dianggap tak bergantung pada temperatur dan juga rho merupakan massa jenis elemen yang dianggap tak bergantung juga pada temperatur. Persamaan umum konduksi panas. Jika K dianggap homogen, maka persamaan umum konduksi panas yang di dalamnya ada sumber panas Q adalah do kuadrat T do Z kuadrat ditambah do kuadrat T do R kuadrat ditambah 1 per R kuadrat do kuadrat T do T kuadrat ditambah Q per K sama dengan 1 per A do T do T, di mana A sama dengan K per C rho yang merupakan difusitas termal. Kemudian, persamaan umum konduksi panas yang kedua, jika sistem dalam keadaan setimbang atau stasioner tidak tergantung oleh waktu di mana do T sama dengan 0, maka persamaan konduksi panas menjadi do kuadrat T do Z kuadrat ditambah do kuadrat T do R kuadrat ditambah 1 per R kuadrat do kuadrat T do theta kuadrat tambah Q per K sama dengan 0. Persamaan umum konduksi panas yang ketiga, jika sistem dalam keadaan setimbang atau stasioner dan tanpa sumber panas Q, di mana Q sama dengan 0, maka persamaan konduksi panas menjadi do kuadrat T do Z kuadrat ditambah do kuadrat T do R kuadrat ditambah 1 per R kuadrat do kuadrat T do theta kuadrat sama dengan 0. Perpindahan panas konduksi pada tabung. Dengan panjang L, jari-jari dalam RI dan jari-jari luar R0. Teman-teman bisa melihat gambar di slide. Sehingga AR sama dengan 2pi R dikali L itu merupakan luas permukaan.
Sehingga menjadi Q sama dengan K dikali AR dikali negatif DT DR sama dengan negatif K dikali 2pi RL DT DR. Baik, kita lanjut ke persamaan aliran panas untuk koordinat silinder. Nah, di sini ada 3 rumus. Yang pertama menggunakan logaritma natural atau ln. Q sama dengan 2pi dikali K dikali L dikali selisih TI dikurangi TO dibagi logaritma natural dari RO per RI. Kemudian rumus yang kedua menggunakan logaritma basis 10 atau log dengan faktor konversi 2,3. Nah, kemudian Q sama dengan 2pi kali K kali L dikalikan TI dikurangi TO dibagi 2,3 dikali logaritma biasa dari RO per RI. Kemudian untuk rumus yang ketiga, bentuk berdasarkan hambatan termal RTH. Q sama dengan delta T per RTH sama dengan TI dikurangi TO dibagi dengan pecahan. Logaritma natural dari RO per RI dibagi 2pi dikali K kali L. Nah, dari ketiga rumus ini adalah bentuk yang ekuivalen digunakan untuk menghitung laju aliran panas konduksi melalui dinding silinder. Versi pertama dan kedua hanya berbeda pada jenis logaritma yang digunakan. Versi ketiga menghubungkan perbedaan suhu dengan hambatan termal dari material. Baik, selanjutnya hambatan termal pada dinding silinder dinyatakan dengan rumus RTH sama dengan logaritma natural dari RO per RI dibagi 2pi kali K kali L. Nah, karena D adalah diameter silinder, maka perbandingan jari-jari dapat ditulis sebagai RO per RI sama dengan DO per DI. Maka persamaan aliran panas dapat ditulis dalam bentuk diameter sebagai berikut. Q sama dengan 2pi kali K kali L dikali TO dikurangi TI dibagi logaritma natural dari DO per DI. Atau menggunakan logaritma basis 10. Q sama dengan 2pi kali K kali L dikali TO dikurangi TI dibagi 2,3 kali log dari DO per DI. Nah, jika diameter luar lebih besar dari 0,75 kali diameter dalam, yaitu DO lebih besar dari 0,75 DI, maka aliran panas dapat dihampiri dengan rumus pendekatan, yaitu Q sama dengan TI dikurangi TO dibagi dengan pecahan pembilangnya adalah DO dikurangi DI dibagi 2 dan pengebutnya adalah PI kali K kali L dikali DI ditambah DO dibagi 2. Nah, dengan menggunakan bentuk diameter, perhitungan menjadi lebih praktis karena dalam banyak aplikasi teknis, dimensi luar dan dalam pipa lebih mudah diukur sebagai diameter daripada jari-jari. Untuk contoh kasus penerapan konsep perlambatan panas, di sini ada satu contoh soal. Air panas mengalir melalui sebuah pipa yang mempunyai R0 sama dengan 25 mm dan RI sama dengan 40 mm, seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Kemudian, temperatur air di dalam pipa adalah 300 derajat Celcius dan temperatur udara sekeliling adalah 20 derajat Celcius. Konduktivitas pada pipa adalah 40 watt per meter derajat Kelvin. Nah, di sini kita menghitung laju aliran panas per meter panjang pipa. Oke, diketahui RO sama dengan 25 mm atau 0,025 meter, RI sama dengan 40 mm atau 0,04 meter, dan TO sama dengan 300 derajat Celcius dikonversi menjadi 573 Kelvin. Kemudian, TI sama dengan 20 derajat Celcius yang setara dengan 293 Kelvin. Nah, nilai K yaitu konduktivitas termal adalah 40 watt per meter Kelvin. Nah, di sini yang ditanya adalah Q per L. Untuk asumsi, yang pertama sistem berada dalam keadaan steady atau stabil, artinya temperatur tidak berubah terhadap waktu. Kemudian, yang kedua, sifat fisik pipa dianggap konstan. Ini tidak dipengaruhi oleh perubahan suhu. Dan yang ketiga, temperatur air masuk ke luar pipa dianggap sama, sehingga tidak terjadi perubahan energi karena aliran fluida di sepanjang pipa. Untuk penyelesaian soal ini digunakan persamaan Fourier sebagai berikut. QR sama dengan negatif K dikali 2pi RL dikali turunan T terhadap R. Karena kita ingin mencari laju aliran panas per meter panjang pipa,
Maka QR per L sama dengan negatif K dikali 2pi R dikali turunan T terhadap R. Jika persamaan ini diintegralkan, maka akan menjadi QR per L sama dengan negatif TI dikurangi TO dibagi logaritma natural dari RI per RO. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. QR per L sama dengan 2pi kali 40 dikali 293 dikurangi 573 dibagi logaritma natural dari 0,04 per 0,025. Jadi, laju aliran panas per meter panjang pipa adalah 149.732,6 watt per meter. Sekian dari saya, terima kasih.